Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai kita absen dulu ya. Iya Pak. Mas Jam'an Hadir. baik. Mas Kamidi Hadir Pak. baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Siapa? Cita. Kenapa sih Cita? Katanya lagi sakit Pak. Oh, lagi sakit. Ada suratnya nggak? Nyusul Pak katanya Pak. Oh, baik, saya tulis. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan dicek dulu ada sampah di kolong meja atau di laci meja, silahkan dibersihkan dulu. Sudah bersih Pak. Sudah? Oke. Sudah piket tadi. Oke, jadi itu terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang toharoh. Teman-teman sudah tahu apa itu toharoh? Belum Pak. Oke. Kemudian kita langsung saja ke materi. Toharoh. Baik. Jadi di sini toharoh berarti bersuci terhadap najis dan hadas. Bersuci terhadap najis dan hadas. Oke. Bersuci ini berarti juga bisa membersihkan diri terhadap najis dan hadas atau sesuatu yang mengakibatkan kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Oke, sebelum kita lanjut, kita cari tahu dulu apa itu najis dan apa itu hadas. Oke. Apa itu najis dan hadas. Oke. Ada yang udah tahu perbedaan dari najis dan hadas? Belum Pak. Oke, langsung saja saya jelaskan. Najis itu berarti kotoran. Sedangkan hadas berarti keadaan tidak suci. Sekarang sudah tahu ya perbedaannya? Tanya Pak. Ya. Boleh Pak? Ya, silakan. Untuk kotorannya itu maksudnya semua kotoran itu najis Pak itu. Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Jadi, najis itu berarti kotoran yang mengakibatkan kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Nah, nanti kita jelaskan lagi ya pertanyaan dari Mas Jam'an. Terima kasih. Terus najis juga itu apakah harus kotoran Pak? Nah biasanya itu identik dengan kotoran seperti darah, nanah. Nah itu kan kotoran ya. Macam gitu ya Pak ya. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci. Berarti kita sedang tidak suci sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah. Seperti itu. Langsung lanjut aja. Di sini macam-macam najis. Ada 3 yaitu muhaffafah, mutawasithah, dan mukhalladah. Baik. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Jadi ketiga najis ini. Sudah pada tahu? Belum Pak. Jadi najis yang ringan, sedang, dan berat. Dipahami dulu. Alhamdulillah. Jadi di materi kali ini kita fokus membahas toharoh meliputi 2 yaitu najis dan hadas ya teman-teman. Nah di sini sudah terlihat ada 3 macam najis yaitu muhaffafah, mutawasithah, dan mukhalladah. Akan saya jelaskan satu persatunya. Yang pertama najis muhaffafah yaitu adalah najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kecuali air susu. Air susu ibu ya di sini ya. Belum makan kecuali air susu ibu.
Dan cara mencegahnya cukup gampang karena ini najis yang paling ringan, yaitu cukup mencipratkan air yang terkena kepada yang terkena najis. Nah, itu sudah bersih langsung. Yang kedua, najis mutawasitoh atau yang disebut najis pertengahan atau sedang, yaitu adalah najis dari darah, nanah, air seni, bangkai binatang, dan lain sebagainya lah, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada dua macam lagi. Aduh, lupa ya ini. Bisanya aja Pak. Hukmiyah dan ainiyah. Najis mutawasitoh ada dua macam lagi ya, yaitu hukmiyah dan ainiyah. Yang disebut hukmiyah yaitu najis yang diyakini tapi tidak ada wujudnya atau wujud atau zatnya, terus rasanya dan baunya. Cara mencegahnya adalah cukup dengan mengalirkan air kepada yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau dan rasanya. Cara mencegahnya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Oke. Yang terakhir adalah najis mughaladah atau najis berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mencegahnya ada beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satunya harus menggunakan air dicampur dengan tanah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tentang mughaladah Pak. Ya, mughaladah. Mughaladah itu najis yang berat ya Pak ya? Ya, paling berat. Itu tertuju pada anjing dan babi saja Ya. Pak? Ya, di sini najis mughaladah itu hanya tertuju pada anjing, najis yang bersumber dari anjing atau babi. Itu untuk penajisannya dari apanya Pak? Nah, biasanya itu dari air liurnya. Kalau kita terkena air liurnya, harus wajib membasuhnya dengan 7 kali basuhan ya, Pak, dan ya? salah satunya harus menggunakan air dicampur dengan tanah. Seperti itu. Pertanyaan? Sudah paham semua ya? Ya Pak. Baik, yang selanjutnya adalah kita lanjut membahas tentang hadas. Ini juga ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Oke. Langsung kita pertama bahas yang hadas kecil dulu. Jadi hadas kecil ini adalah apabila kita mengalami dari 4 hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dari kemaluan, ya, dan dari dubur juga. Yang kedua, hilang akal, contohnya tidur, terus gila, ayan, pingsan, seperti itu. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim. Yang keempat adalah menyentuh kubul atau kemaluan dengan telapak tangan. Cara mencegahnya hadas kecil ini sudah tahu? Belum Pak. Cukup gampang ya cara mencegahnya ya, yaitu dengan wudhu. Jadi apabila kita hilang akal atau kentut atau apapun lah yang mengakibatkan hadas kecil ini, kita wajib berwudhu untuk mencegahnya ya. Apabila kita tidak menemukan air di suatu tempat yang kita tempati, nah kita bisa menggunakan tayamum sebagai gantinya. Nanti kita akan bahas juga tayamum. Yang selanjutnya adalah hadas besar, yaitu apabila kita terkena dengan 6 perkara. Yang pertama, berhubungan suami istri atau setubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Yang keenam, meninggal dunia.
Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu dengan kita membasuhi seluruh tubuh dari atas sampai bawah tanpa terkecuali ya. Kita harus membasuh semua bagian tubuh kita. Apabila tidak ada air, sama seperti wudhu tadi, bisa dilakukan dengan tayamum. Pak, izin bertanya Pak, Ya, nifas itu apa ya Pak? oke. Nifas itu adalah, ini biasanya dialami oleh perempuan ya. Biasanya ketika perempuan habis melahirkan, nah itu keluar darah yang disebut nifas. Darah yang keluar dalam posisi hamil ya. Oh, bukan, setelah melahirkan. Oh, setelah melahirkan. Ya, ada pendarahan berarti itu disebut nifas. Dan apabila sudah berhenti nifasnya, kita wajib menyucikannya dengan mandi wajib. Mandi wajib ya. Mandi wajib. Oh iya, besar ya Pak. Ya. Paham ya? Iya Pak. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita bertoharoh. Tata cara toharoh dari najis tadi sudah dijelaskan di awal ya. Iya Pak. Jadi kita sekarang lanjut ke tata cara toharoh dari hadas yang meliputi yaitu mandi wajib, berwudu, dan tayamum. Baik. Adapun sarana yang digunakan di sini ada 3. Biasanya orang bertoharoh itu yaitu dengan air, debu, ataupun batu. Tetapi pada umumnya kita bertoharoh menggunakan air ya. Air yang dimaksud di sini adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci, yaitu sekaligus menyucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Baik, langsung saja saya akan jelaskan. Yang pertama, cara toharoh dari hadas besar. Yang pertama itu mandi wajib, atau yang sering disebut dengan mandi jinabat atau junub. Ini saya hapus ya. Iya Pak. Iya Pak. Mandi wajib. Oke. Yang pertama kita bahas dulu niat dari mandi wajib. Akan saya tuliskan. Nawaitu Uslah Lirofail Baik, ini dia niat dari mandi wajib. Bisa kita ucapkan bersama-sama, yuk. 1, 2, 3. Nawaitul husla lirofail hadatil akbari fardon lillahi ta'ala. Oke, baik. Yang artinya yaitu saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Minimal. Baik, selanjutnya tata cara mandi wajib. Yang pertama itu membasuhi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita disunahkan untuk membaca bismillah terlebih dahulu, mencuci kedua tangan dan dimasukkan ke dalam bejana. Terus berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang ke kanan daripada yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah berwudu. Wudu juga adalah salah satu cara untuk bersuci menghilangkan dari hadas kecil. Adapun tata caranya wudu adalah yang pertama niatnya dulu. Tulis.
Mari kita baca bersama-sama. Nawaitul wudu'i li rafa'il hadatil ashhari fardhul lillahi ta'ala. Baik, itu dia niat dari wudu. Yang teman-teman pasti udah tahu ya, udah wudu setiap harinya sebelum sholat. Yang artinya saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tata cara selanjutnya adalah yaitu disunahkan mencuci kedua telapak tangan berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Ini. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang kelima, mengusap kepala. Jadi sebagian kepala aja ya, biasanya di sini ya. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib. Jadi harus dilakukan secara berurutan ya. Jadi apabila kita berwudu ini membasuh muka terus langsung membasuh kaki, jadi tidak sah, harus urut. Oh, gitu. Oke. Yang terakhir yaitu berdoa setelah wudu. Berdoa gimana, Pak? Yang terakhir adalah tayamum. Terus mana ya? Saya bahas dulu lah ya. Kepada kita. Nggih, Pak. Kenapa-napa. Tayamum atau bersuci dengan debu. Tayamum. Niatnya mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul tayamumi li istibahati sholati fardhul lillahi ta'ala. Baik, itu dia niat dari tayamum. Yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan salat karena Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah tata cara bertayamum. Yaitu yang pertama, mengusap muka dengan debu yang suci ya tentunya. Yang kedua, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Yang ketiga, mengusap tangan kiri dengan debu. Tata caranya gimana, Pak? Tata caranya Misal biasanya debunya, kita taruh debu yang suci di depan di sini ya. ya, Kita ini plug. Kita tiriskan dulu supaya ya. tidak terlalu tebal. Oh, Langsung kita usapkan ke muka. Habis itu kita bersihkan dulu. Oh, sudah. Kita ambil lagi debu yang suci. iya, Pak. Pastinya bukan yang tadi ya. Yang tadi udah digunakan kan jadinya Kotor dan ya kotor. Kita cari debu yang baru. Kita usapkan dari ujung tangan hingga ke siku. Putar gini. Nah, sampai sini aja, stop. Karena yang sini kan masih digunakan untuk tangan kanannya ya. Stop, langsung ganti tangan sebelahnya. Set. Set. Nah, sudah. mungkin Mas. Nah, perlu diingat lagi nih. Jadi, tayamum ini boleh dilakukan apabila ada 3 perkara. Yang pertama, jika tidak ada air dan kita telah berusaha mencarinya. Tidak nemu air, kita sudah berusaha mencari sampai ke mana-mana tidak ada air. Itu kita boleh bertayamum. Yang kedua,
berhalangan menggunakan air karena kita sedang sakit. Alergi Misalnya gitu, Pak. ya alergi atau sedang ada luka kan tidak mungkin harus basuh dengan air, kita ganti dengan tayamum. Dan yang ketiga, tayamum ini harus dilakukan apabila telah masuk waktu salat. Nah, gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Coba, Pak. Sudah paham semua ya? Ya. Alhamdulillah, karena waktu juga berhubung sudah habis, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.